para peserta Napaktilas Kebangsaan on the spot sedang mendapat pengarahan dari bisa ya. Nah, dulu. Kalau 4 adalah Jamaluddin. Tangan kiri yang sebelah. Jadi selama kurang lebih 40 menit ya kita akan berada di sini untuk sama-sama memahami arti proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Tugu Proklamasi atau Tugu Petir ini terdapat sebuah monumen ya, sebuah prasasti yang menjelaskan tentang Tugu Proklamasi ini, di mana di sini bertuliskan di lokasi ini Presiden Soekarno tanggal 1 Januari 1961 melakukan pencangkulan pertama tanah untuk pembangunan Tugu Petir yang kemudian disebut Tugu Proklamasi. Tugu ini berbentuk bulatan tinggi berkepala lambang petir seperti lambang perusahaan listrik negara atau PLN. Tulisan yang kemudian dicantumkan di sini dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, jadi tentu saja ini informasi yang bermanfaat, hanya saja mungkin di bagian penjelasan tentang lambang petir ya yang disebut seperti lambang perusahaan listrik negara atau PLN, ini mungkin agak membingungkan ya, karena dipilihnya petir sebagai lambang dari proklamasi ini tentu karena kedahsyatan proklamasi itu. Jadi proklamasi itu memang dia laksana petir ya yang menggelegar. Jadi karena berisi satu maklumat yang menghapuskan penjajahan. Jadi kemerdekaan Indonesia ini sesuatu yang memang luar biasa, membawa satu maklumat, satu ajaran, satu nilai yang sangat tinggi nilainya. Makanya dilambangkan dengan petir karena dia maklumat yang menggelegar, dan juga seperti halnya petir. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dia adalah setinggi-tingginya nilai, setinggi-tingginya prinsip, sama seperti petir yang kita tahu adalah cahaya di atas cahaya, suara di atas suara. Jadi kalau kita melihat petir ya, itu cahayanya mengalahkan cahaya-cahaya lain, dan suaranya juga menjeda suara-suara lain yang kita dengar ya. Jadi itu karena memang proklamasi kemerdekaan Indonesia itu membawa ajaran yang sangat tinggi nilainya, ajaran kemerdekaan kebangsaan, ajaran yang mengajarkan kita untuk saling hormat menghormati kemerdekaan, yang mengajarkan kita untuk menghapuskan penjajahan dari atas dunia, ajaran yang mengharuskan kita untuk membersihkan dunia ini dari segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa. Jadi itulah ajaran kemerdekaan kebangsaan yang luhur, yang mengharuskan kita membangun persatuan yang bulat mutlak ya, tanpa mengecualikan satu golongan dan lapisan. Jadi melalui proklamasi kemerdekaan inilah terkandung amanat maklumat untuk mempersaudarakan seluruh umat manusia, menghapuskan segala bentuk kezaliman, menghapuskan segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, hingga terwujudlah dunia baru. Jadi revolusi Indonesia itu membawa revolusi dunia baru. Jadi amanat untuk mewujudkan dunia baru.